ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat, alaba wal ummahat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini dalam cuaca hujan seperti sekarang ini, kita masih diberi oleh Allah Azza wa Jalla limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya. Dimudahkan langkah kaki kita hingga sampai di tempat yang mulia ini. Dengan niat untuk kita mempelajari agama Allah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menambah untuk kita ilmu kita, dan menambah untuk kita taufik dari sisinya, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin mulia Allah, pertemuan kita di pagi hari ini insyaallah sampai selesai kalau mengikuti ramadannya itu yang menjelang sore. Itu membahas tentang dua buah kitab. Dua buah kitab ini kalau di kajian-kajian pekanan mungkin bisa selesai. Ada yang 6 bulan, ada yang mungkin setahun. Sekarang kita ringkas apa? Karena pentingnya persoalan ini dan asingnya Islam itu adalah dengan asingnya tauhid. Jadi kalau kita pernah mendengar hadis Nabi SAW yang mengatakan bada al-Islamu ghaliban fasayaudu ghaliban kama bada, Islam muncul dianggap asing dan akan kembali asing. Pasti balik keluarga. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Apa yang dimaksud dengan keterasingan Islam, yaitu keterasingan at-tauhid. Bahwa orang yang memahami tauhid benar-benar itu sedikit, lebih sedikit lagi orang yang mengamalkannya. Hadirin muliakan Allah, para ulama telah banyak menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang persoalan akidah ini. Nah, di antara ulama yang merupakan mujaddid di abad modern ini pada abad ke-18 Masehi atau abad ke-12 Hijriyah, itu adalah Al-Imam Al-Mujaddid, yaitu mujaddid dakwah as-salafiyah, Syekh Ahmad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau banyak menerangkan tentang persoalan-persoalan tauhid. Karya-karyanya banyak berbicara tentang persoalan tauhid dan juga menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang membatalkan tauhid dari yang berupa kesyirikan. Dari karya-karya beliau kita pilih dua di antaranya yang merupakan kitab dasar. Kita katakan ini bukan pelajaran untuk orang pintar, untuk orang yang sudah ngaji tahunan, tidak, ini bahkan pelajaran untuk orang awam. Karena siapapun dia selagi muslim wajib paham tauhid hingga tauhidnya itu benar, syahadatnya itu sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma di sisi kita aja. Jadi ada dia itu muslim zahir, dia muslim menurut penilaian kita, tapi belum tentu muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa mau kita kayak begitu? Yang kita pengen adalah Islam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Hanyalah orang-orang yang mempersaksikan kebenaran, yaitu kebenaran la ilaha illallah, dan dia paham.
Jadi bukan hanya dengan lisan, namun dia juga memahami dan mengamalkannya. Dua kitab ini adalah yang menjadi pembahasan yang sudah disatukan dalam satu diktat yang ada di hadapan antum sekalian. Saya harap juga kalangan ibu udah pegang ini ya. Jadi di hadapan kita ini ada satu diktat. Jadi diktat itu berisikan dua buah kitab. Cuman susunannya yang pertama itu adalah tafsir kalimat tauhid. Kemudian kalau dibuka ya beberapa lembar darinya kita akan masuk kepada kitab yang kedua yaitu Al-Qawaid Al-Arba'. Kita akan mulai dari Al-Qawaid Al-Arba'. Jadi pada hadirin sekalian harap dibuka kitabnya ya. Kita mulai dari bagian ya yang pertama dari pembahasan kita, yaitu kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Al-Qawaid Al-Arba' seperti namanya, dia berisikan tentang kaidah-kaidah. Ya, jadi di sini ada 4 kaidah. Jadi kalau kita belajar Qawaid Al-Arba', apa yang diharapkan darinya? Diharapkan darinya kita tahu perbedaan mana agama yang dibawa oleh Nabi SAW dan mana agama yang diselisihi olehnya. Jadi kita sudah tahu sasarannya apa? Sasarannya adalah kita mengerti apa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari agama yang diselisihi oleh beliau alaihi salatu wassalam, dari yang berupa ajaran orang-orang al-musyrikin. Jadi ada 4 kaidah. Ini yang kita bahas insyaallah taala. Dan berhubung waktunya kita gak banyak, jadi insyaallah kita akan usahakan pembacaan materinya dengan penjelasan yang seperlunya, ya, itu hal-hal yang memang itu ya terkait dengan muatan kitab ya, sehingga bisa sampai kepada kesimpulan yang kita maukan. Itu yang menjadi fokus kita insyaallah. Dan memang seperti itulah yang diharapkan dari pembacaan Alkitab. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kitab Al-Qawaid Al-Arba' ini penulis ingin menerangkan kepada membaca tentang agama yang dibawa oleh Nabi SAW serta perbedaannya dari agama yang beliau perankan. Isu ini menjadi sangat penting di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Di zaman Syekh Muhammad bin rahimahullah. Kenapa? Karena ya ini yang sering luput dari banyak orang yang membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Wahab. Karena musuh dakwah Syekh Muhammad bin Wahab itu bukan orang-orang kafir asli, melainkan pelaku kesyirikan dari orang-orang yang muslim. Ya, lain hal dengan musuh dakwah Nabi kita Muhammad SAW dari orang-orang musyrikun. Ya, sedangkan musuh dakwah Syekh Muhammad bin Wahab itu justru dari orang-orang yang mereka mengaku sebagai muslim. Dari sini tampak oleh kita akan beratnya persoalan yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Sehingga musuh dakwah beliau itu dari kalangan ulama-ulama madhab. Bahkan gurunya sendiri yaitu Muhammad bin Fairuz, yang dia itu merupakan alimul allamah, ya, rujukan para ulama-ulama dari mazhab Hanabilah dalam persoalan agama. Syekh Muhammad bin Wahab belajar sama Muhammad bin Fairuz. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, akhirnya dia termasuk orang yang menentang dakwah Syekh Muhammad. Sehingga keluarlah buku yang fenomenal itu, yaitu kita teman Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat itu justru membantah orang-orang yang melakukan kesyirikan yang akbar dari mereka yang mengaku sebagai muslim. Nah, karena itulah beliau menganggap perlu untuk menjelaskan persoalan ini, agar seorang yang mengaku muslim tahu agama nabinya dan mana garis pemisahnya dengan ajaran orang-orang musyrikin.
Berkata beliau rahimahullah, "As'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah." Berkata rahimahullah, aku minta kepada Allah Al-Karim, yaitu yang maha mulia. Al-Karim adalah nama dari nama Allah, padanya terdapat sifat Al-Karam, bahwa Allah Azza wa Jalla mulia dan dia juga memuliakan hamba-hambanya yang berhak dimuliakan. Rabbal 'arsyil 'azim, Rabb itu artinya pemilik dan penguasa. Yang bagi al-'arsy, al-'arsy adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla yang paling besar. Dia merupakan singgasana al-Malik, yaitu singgasana raja. Al-'azim ini sifat al-'arsy, yaitu yang maha besar. Tidak ada ciptaan Allah Azza wa Jalla yang lebih besar daripada arsy. Ya, Wallahu fawqa al-'arsy wa huwa ya'lam ma antum aminun, dan Allah di atas arsy-Nya dan dia mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, ini kalau kita perhatikan merupakan tawassul, dari tawassul yang dibolehkan. Ya, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang agung. Dan dia merupakan sebab dikabulkannya doa. An yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar dia menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Jadi ini muqaddimah. Di muqaddimah ini beliau mendoakan mad'u, ya, dan itu yang sepatutnya ditempuh oleh setiap dai ila Allah. Kenapa? Karena yang namanya hidayah biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tahu bahwa hidayah biadillah, maka sekarang maka hatinya akan menjadi tenang, ya. Karena tidak ada kendali, ya, di tangannya kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat awalnya agar dia menjadi wali, dan wali artinya adalah, ya, al-mahabbah wal nusrah, kecintaan dan pertolongan. Maksudnya agar Allah Azza wa Jalla mencintaimu dan Allah Subhanahu wa taala menjadi penolongmu di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dunia kita mengetahui siapa yang mendapat kecintaan dari Allah dan mendapat pertolongan dari Allah, maka tidak akan sampai kepadanya ayu makruh, apapun yang dibenci, baik dari urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Wa yaj'alaka mubarakan ayyama kunta, dan agar dia menjadikan engkau, ya, mubarak. Mubarak artinya kathirul barakah, banyak keberkahan. Dan barakah adalah thubutul khairil ilahi fi syai', adanya kebaikan ilahi pada sesuatu. Dan agar dia menjadikan engkau berkah dimanapun kamu berada. Jadi ini merupakan doa-doa yang agung yang dijadikan sebagai pendahuluan beliau dalam menyampaikan dakwahnya. Dan tentunya seorang yang mendoakan mad'u itu hatinya lembut atau hatinya justru keras. Maka fondasi dalam berdakwah di jalan Allah itu adalah kelembutan. Maka seorang dai tidak pindah kepada sikap al-unuf, sikap keras, illa lihajah, kecuali kalau memang dibutuhkan. Ini nggak benar keras terus-terusan, juga nggak benar lembut terus-terusan. Tapi lil hajah, sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Dan tentunya orang yang mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala hidupnya baik, usianya berkah, ya, hartanya berkah, ya, begitu juga pekerjaannya berkah, keluarganya berkah. Maka ini merupakan maqalid al-aliyah, ya,
apa yang dicari oleh semua orang. Karena apa gunanya harta yang banyak namun tidak membawa keberkahan. Usia panjang namun tidak membawa keberkahan. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan agar dia menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar. Dan apabila diberi cobaan dia bersabar. Wa idza nastaghfar. Dan kalau dia berdosa dia beristighfar. Ini 3 doa yang Allah yang apabila seorang itu menghiasi dirinya dengannya, maka dia hidup dengan ketenangan yang tinggi. Itu apa? Semua kita dapat nikmat, tapi sedikit dari orang yang bersyukur nikmat Allah. Kemudian semua kita juga diberi cobaan, tapi sedikit dari yang diberi cobaan itu dia bersalah. Dan semua kita berdosa, ya. Tapi sedikit dari yang berdosa itu dia bertaubat dan beristighfar. Artinya nggak ada yang maksud. Hatta muwahhid, sekalipun dia seorang ahli tauhid, mungkin jatuh kepada kemaksiatan dan dosa. Namun bagaimana dia bisa mengelola dirinya hingga suatu musibah, suatu nikmat, bahkan suatu dosa itu justru bisa menjadi sumber pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan dia kumpulkan 3 sifat ini. Yaitu ketika dia diberi nikmat dia bersyukur, ketika dia diberi cobaan dia bersabar, dan ketika dia berdosa dia beristighfar. Kata beliau, fa inna haula'i thalathun manusana. Sesungguhnya 3 hal ini merupakan alamat, yakni tanda dari tanda-tanda kebahagiaan. Ini mukadimah hadirin muliaan Allah. Kita belum masuk kepada inti persoalan. Dari sini kita mengetahui bahwa beliau sangat haris, sangat ingin madhubunya itu ngerti tauhid. Sangat ingin madhubunya itu paham agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para nabi dulu, mereka tadarruk ila Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan dakwahnya. Maka begitu juga semua dai yang mukhlis, yang ikhlas, dia juga bersandar kepada Allah dalam menyampaikan dakwahnya, karena dia tahu bahwa hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadirin muliaan Allah. Lalu berkata penulis, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, semoga Allah menunjukimu untuk mentaatinya. Ada seorang tidak bisa taat kepada Allah kecuali kalau Allah Azza wa Jalla giring ubun-ubun kita untuk taat kepada-Nya. Nawasi Nabi madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu pada hukummu, adlun fiyya qada'uk, adil sudah keputusanmu padaku. Nah, kita butuh kepada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, kata penulis, annal hanifiyah. Nah, ini awal kali beliau masuk kepada persoalan, namun belum masuk kepada kaidah. Di sini beliau ingin menjelaskan apa agama Ibrahim itu. Kenapa sih harus agama Ibrahim? Karena Nabi kita Muhammad disuruh untuk mengikuti. Dan Islam adalah agama yang hanif. Maka di sini beliau masuk ingin menerangkan apa agama Ibrahim itu. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwa hanifiyah agama Ibrahim itu adalah an ta'budallaha mukhlishan lahud-din, yaitu kamu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya ibadah. Karena din itu artinya adalah ma yadinullahu bihi 'abdah, yaitu amalan yang dengannya hamba mendekatkan diri kepada Allah, itu ibadah. Jadi karena dana dinun itu agama
Maksudnya apa? Amalan yang dengannya hamba mendekatkan diri kepada Allah. Agama apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya ibadah apa yang Allah Azza wa Jalla ridhoi? Kata penulis sini, bahwa Hanifiyah agama Ibrahim itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa agama Ibrahim itu disebut dengan agama yang Hanif. Keterangannya adalah anta'budallah wahdah, yaitu kamu beribadah kepada Allah. Jadi harus ada ibadah yang kamu kerjakan. Ya. Jadi sini udah kita dapetin satu simpulan bahwa dalam Islam itu la budda min amal. Karena harus ada ibadah yang dikerjakan lain. Kalau itu habis mencapai syahadat mampus. Ya. Muslim. Ya, kenapa? Karena dia nggak sempat. Tapi orang yang dikasih kesempatan hidup, tapi dia nggak mengerjakan untuk Allah satu pun ibadah, nggak sujud walau sekali, ya, nggak minta ampun kepada Allah walau sekali, ya. Ini sedikit kita menyimpang. Ya. Bahwa akidah Ahlussunnah itu mensyaratkan adanya amal. Jadi di sini kita lihat ta'budallah. Jadi harus ada ibadah yang dikerjakan. Ya. Ini masuk kepada pengertian iman, di mana dalam iman menurut Ahlussunnah harus disertai dengan apa? Amal. Ya. Karena sebagian orang yang punya pemahaman yang menyimpang, mereka tidak memasukkan amalan di dalam pengertian iman, atau mereka mengatakan orang yang mengucapkan syahadat walaupun tidak beramal dia beriman. Kita katakan dia beriman kalau habis mengucapin la ilaha illallah wafat. Afwan. Karena memang suka gemes gitu, jadi keluar bahasa-bahasa kayak gitu ya. Gitu, maksudnya wafat gitu ya. Mati aja saya dikritik, Pak. Emang ayam kali dibilang mati gitu. Ya udah meninggal dunia atau wafat. Baik. Jadi agama Ibrahim yang Hanif itu adalah anta'budallaha wahdah. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu. Mukhlishan lahud-din, dengan mengikhlaskan untuk Allah ibadah itu. Di din itu kita artikan dengan apa? Ibadah. Ya. Ketaatan. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Kepada yang demikian itulah Allah Ta'ala perintahkan semua manusia, dan juga Allah ciptakan mereka karena. Jadi ada dua alasan. Yang pertama disebutkan oleh penulis bahwa ini merupakan ya perintah Allah, beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, dia merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ini agama Ibrahim itu urgensinya itu dua. Dia merupakan perintah Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, dia merupakan tujuan dari diciptakannya semua kita. Kemudian beliau berdalil. Kama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ini ayat yang kita hafal pada surat Ad-Dhariyat ayat 56. Ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu saja. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa peribadatan kepada Allah SWT itu adalah ya tujuan dari diciptakan kita. Ibnu Katsir seperti yang disebutkan oleh penulis juga dalam kitab beliau Ushul Thalathah mengatakan ya, makna ya'budun ay yuwahhidun, wa maksud dari beribadah kepada itu artinya menauhidkan. Ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Gak termasuk di situ orang yang ibadah kepada Allah, namun di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah, masuk di situ. Kenapa? Karena dimaksud dengan kecuali untuk beribadah kepadaku, artinya ibadah kepadaku saja. Karena itu harus ada kata saja.
Artinya kalau dia masih beribadah kepada selain Allah, dia nggak bisa mengklaim saya sudah menunaikan maksud dari diciptakannya jin dan manusia beribadah kepada Allah. Padahal dia di samping ibadah kepada Allah, dia juga ibadah kepada saya. Belum. Dia belum menunaikan maksud dari tujuan diciptakannya dia. Ya. Nanti ini kaitannya dengan persoalan besar yang menjadi isu-isu besar di belakang. Di sini pemondasinya. Ya. Di banyak orang yang dia nyembah selain Allah di samping sholat untuk Allah juga motif ayat ini. Kenapa? Karena dia memahami syariat. Maka dikatakan wa ma'na ya'budun, dan maksud beribadah kepada Allah artinya saja, wahidun. Maksudnya menauhidkan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menauhidkan. Ya, maksudnya menauhidkan itu artinya ibadah kepada Allah saja dan ibadah kepada selain Allah. Ya. Nah, lantas di mana Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa hal ini perintah Dia kepada semua makhluk? Ada yang sudah disebutkan, ada dua urgensinya. Yang pertama, bahwa tauhid ini perintah Allah kepada semua makhluk. Kemudian yang kedua, ya, tujuan diciptakannya kita. Tujuan diciptakannya kita ada pada surat Al-Zariyat di mana? Ya. Perintah Allah kepada semua makhluk di mana? Dalam surat Al-Bayyinah. Kata semua surat Al-Bayyinah, apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh kita, ya, melainkan liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishin, ikhlas, maksudnya hanya kepada Allah saja, ya. Mukhlishin lahud-din, ikhlas, memberikan ibadah itu hanya untuk Allah, hunafa, ya, sebagai hamba-hamba yang hanif, dia jalannya di atas ajaran yang hanif. Ya. Nah ini. Jadi pada surat Al-Bayyinah ini kita dapati bahwa Allah Azza wa Jalla perintahkan tauhid itu untuk semua kita. Ya. Nah, kemudian penulis berkata, "Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi", maka jika kamu sudah tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya saja. Betul belum? Sudah. Iya, harus gitu dulu. Kita nggak mungkin maju kalau belum tahu. Karena ini kaitan. Ya, fa'ala. Lalu, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Bahwa ibadah akan disebut ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Ya, kemudian beliau memberi analogi, kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at. Persis seperti sholat tidak disebut sholat kecuali disertai dengan taat. Ada orang masuk masjid, ya, dari kamar mandi bangun, ya, dari MCK bangun, Allahu Akbar, sampai salam belum sholat. Ya, kenapa? Karena syaratnya hilang. Ya, kalau taat merupakan syarat sahnya sholat. Begitu juga syarat diterimanya ibadah. Apa syarat diterimanya ibadah? Ikhlas. Apa begitu kan? Nah, kalau syarat diterima ibadah berupa ikhlas itu hilang, ya, maka tidak disebut ibadah. Jelas? Ya. Nah, ini agama Ibrahim. Bahwa ibadah yang diterima oleh Allah itu hanya yang murni, bersih dari kesyirikan. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita, sekaligus juga kepada kita. Tsumma auhayna ilaik an tabi'. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikuti millat Ibrahim hanifan,
agama Ibrahim yang hanif. Perintah kepada Nabi juga perintah Allah kepada kita. Ya, kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ. Maka apabila kesyirikan mencampuri ibadah, fasadat, rusak ibadah itu. Ibadah itu rusak. Kama anda kal hadath idza dakhala fi taharah. Persis seperti hadas. Apa itu hadas? Ya fusa wal murad misalnya. Seperti yang terdapat dalam hadis yang Abu Hurairah. Ya. Buang angin yang bunyi atau yang enggak bunyi. Bukan cuma itu hadas, ada juga yang lain. Tapi misalnya orang sudah taharah kemudian berhadas, batal. Maka begitu juga kalau kesyirikan itu mencampuri ibadah itu pun menjadi rusak. Kalau kita lihat, ya, ini narasi penulis, ini buat orang, ya, level lanjutan atau untuk orang awam, ya, itu apa? Nanti pelajaran untuk awam muslimin. Bagaimana beliau memberikan analogi yang mudah? Kenapa? Karena tauhid itu mudah, cuma dibikin susah sama orang jahil. Seperti dikatakan oleh para ulama, kana ilmu nuqtah wassa'ahal juhal. Ilmu itu setitik, tapi dibikin ribet ruwet oleh orang-orang jahil. Ya, sehingga untuk memahami tauhid saja begitu rumit. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengetahui pentingnya, ya, tauhid. Yang pertama, bahwa tauhid itu merupakan fondasi apa? Fondasi. Maka, ya, amalan apapun yang dikerjakan hamba, kalau tidak dibangun di atas tauhid, ya, maka hamba akan berdoa. Dia bagaikan debu yang berterbangan. Ya, maka ini yang seharusnya menjadi, ya, fokus dari setiap dakwah Islam yang bicara tentang ekonomi Islam, bicara tentang bahaya riba. Atau dia sudah tinggalin riba, misalnya, diterima kan amalan dia menyerang riba kalau tauhidnya rusak? Tidak terima. Ya. Orang yang bicara tentang, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, tapi tauhid tidak diterima kan keluarga sakinah yang mawaddah apa? Fahim tauhid, tapi dia nggak paham apa itu tauhid, atau dia memahami la ilaha illallah clear, satu bab. Begitu juga orang yang bicara tentang khilafah, penegakan hukum Islam, semua itu muara dan fondasinya, karena dia merupakan asas dari diterimanya ibadah. Itu urgensi kita. Ya, ini bukan berarti kita nggak nyinggung persoalan-persoalan lain, namun kaitkan semua itu kepada bagaimana para ulama. Kemudian yang kedua, bahayanya syirik. Dari sini kita ketahui bahwa kesyirikan itu, ya, merusak ibadah. Yang dimaksud dengan kesyirikan di sana asyirkul akbar. Ya, kesyirikan yang besar, karena syirku syirkan, karena kesyirikan itu ada dua. Kapan seorang melakukan syirik akbar, maka ibadahnya tertolak, ya, bahkan lebih dari itu Islamnya la tuqbal. Ya, seperti orang yang non muslim masuk masjid kemudian sholat. Hal tuqbal sholat, apakah sholatnya diterima? Nggak diterima sholatnya, tapi kita bilang aslim, masuk dulu kepada Islam, kemudian tidak akan sholat. Adapun orang yang belum terdapat dalam dadanya keislaman, yang belum terdapat di dadanya tauhid yang benar, ya,
apapun yang dia lakukan. Persis seperti ya para rahib-rahib, ya, para biarawan-biarawati yang mereka ya zuhud, meninggalkan dunia, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa diterima? Itu nanti akan kita dapati dalam buku yang kedua. Ya, adalah tafsir kalimat tauhid. Maka fondasi dari ibadah itu ya adalah tauhid. Baru ketika itu amalan kita bangun di atas. Yang sedikit itu. Kalau banyak tapi tauhidnya ada, maka Tuhan faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alna ma'alahu. Kami hadapkan mereka dengan amalan yang dulu mereka kerjakan di dunia, lalu kami jadikan itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kita masuk kepada kaidah yang pertama. Baik, belum ya? Lalu berkata penulis, fa idza 'arafta 'anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-'amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar. Maka apabila kamu telah mengetahui bahwa kesyirikan jika mencampuri ibadah, maka kesyirikan itu akan merusaknya, wa ahbatal amala, dan menggugurkan amalan tersebut, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jadilah pelakunya termasuk dari orang-orang yang kekal di neraka. Ini berarti syiriknya syirik apa ini? Akbar. Ini fokus itu. Karena yang menjadi ya garis pemisah ya antara ajaran Nabi dengan ajaran musyrikin itu pada persoalan syirik akbar. Ya. Barang siapa yang keluar dari syirik akbar, seorang musliman, jadilah dia muslim. Dan barang siapa yang talabbasa bi syirkil akbar, masih ada pada dirinya syirik akbar, padahal dia pun musliman, dia belum menjadi muslim, sekalipun di KTP-nya dia muslim. Ya, di sini kata penulis, ya, beliau menerangkan ada 3 kerusakan dari syirik akbar. Yang pertama, kapan kesyirikan itu mencampur ibadah, dia merusak. Seperti orang-orang non-muslim yang banyak sedekah, hal tukar apa diterima? Wa-ma-mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Gak ada yang menghalangi dari diterimanya sedekah mereka, melainkan karena mereka kufur kepada Allah. Orang kafir mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada rahim-rahimnya, bahkan ada biarawan-biarawatinya yang zuhud terhadap dunianya, menyedekahkan sedikit dari harta yang mereka punya, tapi mereka aduullah, tetap dia musuh Allah. Kenapa? Karena persoalannya. Maka dalam masalah ini nggak ada istilahnya kita main perasaan, hati-hati. Jadi ya jebak dengan perasaan kita oleh orang-orang yang menegakkan syubhat. Oh, kalau begitu, kalau bapak kamu yang lawan itu kafir juga dong. Jadi udah gak jujur nih. Ya, ada kan yang model begitu? Banyak. Ya kalau emang bapak kita dukun, emang kenapa? Gitu kan? Apa kita lebih sayang sama orang tua kita, tapi kita gak sayang sama orang tua Nabi? Orang tua Nabi sampai bilang kafir. Begitu kan? Orang tua Nabi dibilang kafir. Dengan bapaknya sendiri, misalnya bapaknya dukun, ya, bapaknya nyembelih untuk selain Allah, ya sayang, dia tak mau bilang kafir. Tapi kalau orang tua Nabi, nggak ada sayang-sayang, dia bilang kafir. Itu namanya perasaan. Ya, jangan dan bapak sampean, Nabi aja, apa kata Allah? La in asyrakta, kalau kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, Allah akan gugurkan amalanmu,
wa la takunanna minal khasirin, dan kamu pasti termasuk dari orang-orang. Jadi di sini ada orang permainan dengan masuk pada perasaan. Jadi yang pertama, rusak itu ibadah. Wa ahbatal amal, dan gugur amalannya, dia nggak diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, kalau dia mati di atas akidah tadi, di atas perbuatan syirik akbar tadi, dan dia belum taubat sampai ajal menjemputnya, seorang minal khalidin, jadilah dia termasuk orang-orang yang kekal di neraka jahanam. Kata penulis, kalau kamu telah mengetahui hal ini, ketahui belum? Nah, ya harus begitu. Hal ini kan membangun di atas. Arafta, taulah kamu, anna ahamma ma'alaik, bahwa yang paling penting dalam hidupmu ma'rifatu dzalik, mengenal persoalan ini. Mengenal persoalan tauhid. Ya. La'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah Ta'ala membersihkanmu dari jaring-jaring ini. Disebut dengan syabakah. Kenapa? Karena banyak syu'abnya, banyak cabang-cabangnya, banyak jebakan-jebakannya. Contoh, ya, misalnya kalau bukan gue, ya, kalau bukan si fulan, kalau bukan kamu, masuk ke sini kan? Masuk, walaupun syirik, atau bersumpah dengan selain nama Allah, ya, padahal itu yang paling banyak kita ucapkan sehari-hari. Assalamualaikum. Ya. La'allallah yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah selamatkanmu dari jaring-jaring ini. Wa yasyirku billah, yaitu jaring-jaring kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala fi, yang Allah Ta'ala telah terangkan tentangnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tak mengampuni dosa syirik. Di sini kalau menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah masuk di dalamnya syirik asghar, juga nggak diampuni. Ya, masuk surga itu sampai bikin gampang. Ya. Kata Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis, al-jannatu aqrabu min ahadikum min syiraki na'lih, wan naru mithlu dzalik. Ya. Neraka itu, surga itu, al-jannah, ya, lebih dekat daripada tali sendal kalian. Ya. Dan dan neraka begitu juga. Ya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, tahuilah bahwa dagangan Allah itu surga. Jadi kalau kita naik level, ya, kita akan tahu bahwa dalam pelajari tauhid itu bukan hanya selamat dari syirik asgarnya, tapi juga dari maksiat. Ya. Karena orang yang perturutkan hawa nafsunya, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, dan tidak ketemu sama orang yang mengatakan la ilaha illallah. Sedangkan dia bilang, afara'aita man ittakhadha ilaha hawa. Tidakkah kalian saksikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ketemu sampai dia tundukkan hawa nafsunya. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu, dan beriman dari sampai selera, ya, sampai urusan selera, yang masih debat pusing, yang masih diam-diam dengerin keroncong misalnya, ada nggak? Misalnya gitu kan, sampai hawa nafsu taba'an ikut, ya, maksudnya seleranya ikut dengan ajaran yang aku bawa. Jadi selamat itu yang tak mudah. Nah, coba di sini tentunya paling penting dan menjadi topik kita itu adalah selamat dari syirik akbar. Nah, syirik akbar itu seperti Allah Ta'ala gambarkan dalam surat An-Nisa, ya, di ayat 116 di sini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni
mengampuni dosa syirik. Ya, ini untuk siapa? Untuk orang yang wafat dan belum sempat tobat. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain dari kesyirikan. Artinya apa aja selain dari kesyirikan? Bagi siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Ya, jadi selain dari kesyirikan, ya, itu bukan berarti pasti diampuni seperti yang dianggap oleh sebagian orang. Ya, bagian orang menganggap selain kesyirikan, ya, itu pasti diampuni. Menganggap bahwa itu berlaku untuk semua orang, lah itu keliru. Karena Allah Azza wa Jalla katakan liman yasha, hanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Misalnya siapa? Si fulan, termasuk yang Allah kehendaki untuk diampuni dosa-dosanya, sahabat dosanya. Dia terdapat dalam hadis, ya, Al-Qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, ya bani Adam, ya, law ataitani bi qirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qirabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan kamu mendatangi aku dengan membawa seberat bumi dosa, maka aku akan mendatangimu dengan seberat bumi ampunan. Ini sebagian orang menyangka, ya, bahwa itu sifatnya umum. Enggak, harus kaitkan dengan ayat tadi. Liman yasha. Kalau enggak jatuh pada ayat, jatuh pada bid'ah. Sehingga berminggu sirik. Nah, kalau dalam yang penting sirik, nggak bahaya. Ya, tapi ya semua dimakan. Kobra dimakan, diapok dimakan, semua diminum. Ya, ya, jadi menggampangkan. Dengan alasan yang penting gue enggak musyrik. Tidak begitu pemahaman. Tapi hadis itu harus dikaitkan dengan ayat. Kenapa? Karena yang dapat keistimewaan itu cuma siapa? Yang Allah kehendaki. Siapa yang kehendaki? Kamu. Belum tentu. Ya, bisa jadi bukan semua kita yang di dalam masjid. Ya. Artinya apa? Sungguh-sungguh untuk beramal dan meninggalkan maksiat, karena kansnya, peluangnya kecil, mas, kecil. Ya. Tapi kan kita berarti peluangnya besar. Insya Allah kita termasuk yang lima yasha itu, ya. Yang ini masuk yang lima yasha, kan peluangnya kecil. Ya. Tapi PD-nya benar. Nah, jadi yang harus ditanamkan dalam dada itu rasa takut, bukan rasa aman, bukan rasa aman. Ya, kalau para sahabat Nabi saja takut, kok kita aman gitu ya? Kata Umar apa? Dalam sebuah, ya, riwayat Umar bin Khattab mengatakan, "Lau nada munadin minas sama." Kalau ada suara dari langit yang teriak, ya, ayo nas, wahai sekalian manusia, wallahu tadkhulul jannah, semua akan masuk surga, illa wahid, kecuali satu orang. Kata Umar, aku takut dia satu orang itu. Umar loh, ya. Yang kita tahu bagaimana amalan yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, kalau kana ba'di Nabi, kalau ada setelahku Nabi, akan Umar. Udah gitu dia takut. Kita, ya, santai wae mas, Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau berkata tulis wadalik, dan yang seperti itu, itu bisa selamat dari jari-jari kesyirikan itu. Gimana caranya? Bima'rifati arba'i qawaid, dengan mengenal 4 kaidah. Ya, jadi 4 kaidah ini, ya, merupakan, ya, kaidah yang berguna untuk seorang keluar dari jari-jari kesyirikan. Arba'i qawaidah, dzakara Allah Ta'ala
kitabnya. Jadi 4 kaidah ini, ya, dari sini kita ketahui itu sumbernya dari Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari kantongnya penulis, melainkan dari Al-Quranul Karim yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya, kemudian disarikan, lahirlah 4 kaidah ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini ada permintaan dari panitia, komen lagi coffee break. Gila. Soalnya itu baru panas ini. Ada 13 dulu. Ya udah apa? Coffee break. 15 menit. 15 menit. 15 menit. Kita coffee break dulu nih. Amin. Lanjut aja lah Mas. Nanti masih dingin ya? Iya, lanjut ke sana. Masih dingin ya? Iya. Masih sampai kapan? Karena setengah 11 sampai jam 11 ya. Terus sampai subuh langsung. Jangan sampai jam 11 aja ya. Nanti kita gimana Pak? Gak apa ya? Sampai jam 11 tambah 30 menit lagi. Kemudian nanti kita break sebentar, lanjut sampai jam 10. Ya? Siap, siap. Tapi kita akan masuk kepada kaidah dulu lah. Kaidah yang pertama. Qala al-muallif, berkata penulis, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Yaitu kamu mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang dulu diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka itu sudah mengakui bahwasanya Allah Taala adalah Al-Khaliq sebagai pencipta, Al-Mudabbir sebagai pengatur. Wa anna dzalik, tapi kendati begitu, lam yudkhilhum fil Islam, keyakinan mereka itu belum ya cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, jadi kaidah yang pertama ini inti dari ya kaidah yang pertama ini bahwa tauhidul rububiyah itu bukan modal orang menjadi muslim. Apa sih tauhid rububiyah itu? Tadi itu mengakui Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur. Ya, nanti kaitannya nyambung sama lain karena ya di antara alasan orang-orang musyrikun, ya, para penyembah, ya, kuburan dan orang-orang soleh, ya, dalam menolak klaim bahwa mereka musyrik, kami juga tahu Allah pencipta pemilik. Karena menyangka bahwa Islam itu tauhid rububiyah. Padahal orang-orang musyrikin dulu sudah mengakui rububiyah Allah dan mereka belum muslim. Maka oleh karena orang dulu gak muslim, ya, di samping keyakinannya terhadap rububiyah Allah, begitu juga sampai akhir zaman. Siapa saja yang mendatangkan tauhid rububiyah saja dan belum mendatangkan tauhidul uluhiyah, maka dia belum muslim. Saya bilang, ya. Nah, jadi ini inti dari kaidah yang pertama, ya, bahwa orang-orang musyrikin Mekah dulu mereka sudah mengakui bahwa rububiyah itu milik Allah. Berarti dari sini kita tahu bahwa tauhid rububiyah itu bukan standar keislaman, ya. Tapi bukan berarti juga seorang nggak boleh meyakini rububiyah Allah. Bukan standar keislaman berarti kita nggak meyakini rububiyah Allah. Ya. Artinya rububiyah itu hak. Seorang harus meyakini rububiyah Allah. Cuma, ya, kalau dia baru mendatangkan tauhid rububiyah saja, belum jadi muslim. Sebagaimana orang-orang musyrikin dulu belum jadi muslim hanya dengan mendatangkan tauhid rububiyah. Ya. Sekarang, apa dalil? Apa dalil akan hal itu? Ini yang akan disebutkan oleh penulis. Di antaranya, wa dalilu
qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Yunus ayat 31. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit itu? Ya. Sini Nabi kita disuruh mengatakan hal ini kepada orang-orang musyrikun. Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi antara tafsirannya mengeluarkan biji-bijian dari tumbuhan, dan juga sebaliknya mengeluarkan tumbuhan dari biji-bijian. Oh iya. Ini di antara tafsirannya. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengurus semua urusan hambanya ini? Ya, tanyakan ini kepada orang-orang musyrikin itu. Fasayaquluna Allah, maka orang-orang musyrikun itu akan menjawab Allah yang menguasai itu semua. Ya, dia menciptakan, dia juga yang memiliki, dan dia juga yang mengatur itu semua. Berarti dari sini kita tahu bahwa orang-orang musyrikun meyakini rububiyah Allah. Ya. Kita rububiyah itu bukan monopolinya orang Islam. Bukan cuman keyakinannya orang muslim. Orang non muslim juga meyakini tauhid rububiyah. Berarti dia bukan standar untuk seorang dinyatakan muslim. Nanti kaitannya dengan persoalan mendebat orang-orang musyrikun. Di mana orang-orang musyrikun akan mengatakan, kami nggak musyrik. Ya. Kenapa kamu nggak musyrik? Karena kami juga tahu Allah yang menciptakan. Dia nggak tahu, Abu Jahal juga tahu Allah yang menciptakan. Gitu kan? Ya. Saya tahu hanya Allah pencipta, pemilik, pengatur. Maunya dia, berarti saya muslim. Ya. Dia nggak tahu bahwa orang musyrikun dulu juga sudah meyakini hal yang sama, tapi mereka tetap kafir, tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya, tetap disuruh mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Karena kalau kita lihat ada berapa banyak orang yang menyangka bahwa la ilaha illallah itu artinya adalah rububiyah. Ya, banyak, ya. Mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada pengatur kecuali Allah. Ya. Kalau diartikan begitu, ya, artinya pemahamannya benar apa salah? Salah. Berarti Islamnya lam tasih, belum sah di sisi Allah. Kenapa? Karena dia belum menetapkan makna syahadat dengan benar. Iya dong. Kalau gitu belum biar muslim dong. Belum biar jangan syahadat kan. Ayo. Gara-gara ada taslim negara ini, ya, tuannya itu sih ucapin ya, muslim bukan. Kenapa? Kan dia cuma mengucapkan apa yang dia paham. Begitu juga siapa yang mengucapkan la ilaha dan dia nggak paham, dia belum muslim di sisi Allah. Kita bilang di sisi Allah ya nanti ya, ini bedanya antara sisi Allah dengan sisi kita. Di sisi kita siapa yang mengucapkan la ilaha muslim. Tapi kalau dia bikin kajian tafsir la ilaha illallah, tapi ketika dia jelasin ternyata la ilaha illallah tauhid rububiyah. Oh, dia belum muslim ternyata di sisi Allah dan juga di sisi kita. Jadi kalau sudah diungkapkan ketahuan. Kalau nggak diungkapkan alal asli, baru di atas cukup asli. Ya.
Bisa diungkapkan dengan lisan, bisa diungkapkan dengan perbuatan. La ilaha illallah dia bilang. Besok dia pergi ke pemukus membeli untuk Tuhan. Oh, berarti dia belum paham maknanya. Dia nggak muslim di sisi Allah, jadi di sisi kita. Tapi kalau belum diungkapkan, muslim. Ya. Tapi kalau nggak diungkapkan, tapi sebenarnya dia nggak paham, maka bukan muslim di sisi Allah. Walaupun mungkin muslim di sisi kita. Tadi nggak kedengeran? Kurang. Oh gitu. Sini pakai ini. Ini nggak ada manfaatnya. Oh, baik. Jadi ini kaidah yang pertama. Ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ya, yang menerangkan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin yang Mekah dulu sudah beriman dengan ya rububiyah Allah SWT. Ya, di antaranya yang tadi kita baca, begitu juga yang terdapat dalam surat ya Luqman di ayat 25. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab Allah. Dalam surat Al-Mu'minun juga begitu. Di ayat 86 dan 87 Allah mengatakan, "Qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'azim." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah Rabb penguasa langit yang 7 dan Rabb penguasa al-'arsy yang besar? Sayaquluna lillah. Pastilah orang-orang musyrik itu akan menjawab, itu semua milik Allah. Kesimpulan dari kaidah pertama apa? Bahwa tauhid rububiyah bukan monopoli orang Islam dan bukan standar seorang menjadi muslim. Dan itu aja. Sudah paham insyaallah ya? Mudah. Yang kedua, kita masuk kepada kaidah yang kedua. Al-qaidah tsaniyatu annahum yaqulun, bahwasanya mereka itu mengatakan, maksudnya orang-orang musyrikin ya, mereka bilang, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyarah. Ini dari mereka, argumen mereka kenapa mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Bukankah mereka sudah tahu pada kaidah pertama hanya Allah pencipta pemilik pengatur. Apa ibadah kepada selain Allah? Gitu kan? Mereka bilang, "Mada'unahum wa tawajjahna ilaihim." Kami enggak menyeru ya selain Allah itu. Di sesembahan yang musyrikun, nanti akan dijelaskan juga, itu orang-orang soleh. Ini juga nanti ada kaitan dengan persoalan kita. Ya, orang yang nyembah orang soleh aja kafir. Kok bisa orang yang nyembah Nyi Roro Kidul nggak kafir? Sesembahannya orang soleh loh. Kalau itu siapa sembahannya? Ada kebobolan, dia bilang, kesian ini kafir kan? Itu sampean yang kesian sama ini, sampean sendiri lo nggak mau kafir orang kafir. Kesian sama orang, kesiannya diri sendiri. Hati-hati, pembatal yang ketiga itu, malam yukaffirul musyrikin, orang yang tak mengkafirkan orang musyrik. Ya, ini abad ke berapa? Abad ke-18 ya, abad ke-12. Belum ada orang liberal macam ini yang bilang orang Yahudi Kristen itu tak kafir. Orang liberal kan ngomong gitu. Berarti yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalam pembatal ketiga, malam yukaffirul musyrikin, yang beliau hadap itu, yang nggak mengkafirkan orang-orang pelaku syirik akbar dari yang mengaku muslim. Tapi berarti muncul sekarang aja, mulai berkibar sekarang aja. Jadi ketika dimasukkan pasal ketiga itu, malam yukaffirul musyrikin, siapa yang musyrik ini maksud?
Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, siapa musyrik maksud? Apakah orang yang tidak mengkafirkan orang Yahudi Kristen? Belum ada zaman itu. Walaupun ada, belum sepopuler sekarang. Berarti barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, maksudnya sesuai situasi ketika itu, yaitu orang-orang pelaku syirik akbar dari mereka yang mengaku muslim. Au syakka fi kufrin, atau ragu akan kekafiran mereka. Au sahha madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka. Kafir, maka dia kafir. Maka kasihan diri sendiri gitu, sebelum kasihannya orang lain. Jadi sesembahan musyrikin dulu itu adalah siapa? Adalah orang-orang soleh, malaikat, nabi, wali, ya, yang divisualisasikan jadi patung, ya, sebagai media untuk beribadah kepada. Karena bukan materialnya yang ibadahin. Karena ketika patung itu dirontokin, ya, semen udah, ya, hancur, ya, kawat-kawatnya udah berantakan, masih disembah. Enggak. Ya kan? Udah aja disembah. Tapi ketika dia bentuk seperti misalnya Lata, dibentuk sebagai misalnya Uzza, sembah. Berarti apa yang disembah di situ? Mereka media dalam beribadah kepada selain Allah. Atau itu representasi dari malaikat yang mereka sembah, wali yang mereka sembah, orang soleh yang mereka sembah. Itu bukan material yang disembah. Nah, itu pun mereka alasannya, ya, kata mereka, mada'unahum, kami tidak menyuruh mereka, orang-orang soleh ini, wali-wali ini, malaikat-malaikat ini, wa tawajjahna ilaihi, dan kami tidak menghadapkan hati kami kepadanya, ya, illa li talabil qurba, kecuali cuma pengen mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebagai sarana dalam beribadah kepada Allah. Ya, batu loncatan dalam beribadah kepada Allah. Lihat ya, betapa mengerikannya persoalan syirik ini. Orang musyrik itu musyrik gara-gara pengen ibadah sama Allah. Ya. Ini orang pengen ibadah sama Allah kan itu musyrik coba. Ngeri gak? Cuma gara-gara salah. Berarti dari sini kita tahu al-khata', keliru dalam masalah ini, dalam masalah kekufuran, bukan penghalang takfir. Kecuali kalau kelirunya nggak sengaja. Tidak itu masalah kata itu, sedang orang salah di situ, sebut salah atau keliru. Ya. Akhirnya ada yang bilang nggak kafir, kenapa? Buktinya dibawakan dalil. Dalam yang dibawa orang yang hilang akal karena luapannya berlebihan. Dia bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Bukti tidak ditakfirkan. Padahal kan perkataannya kufur. Ngerti kan? Perkataannya kufur. Dia bilang ya Allah kau adalah hamba, sedangkan aku adalah Rabbmu. Padahal dia mengucapinnya karena hilang akal, luapan yang berlebihan. Dia salah memahami al-khata', keliru dalam penghalang takfir. Padahal keliru yang dimaksud sebagai penghalang takfir di situ, ya, itu adalah yang seperti ini. Yang bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Tapi dia posisikan untuk orang yang dari rumahnya udah ngapain? Ya, sewa bis, ya, kemudian ya patungan bikin seragam, ya. Ini dari mana orang yang sewa bis pergi ke makam wali patungan seragam terus, ya kan? Patungan buat akomodasi mau disamain sama orang yang hilang akal. Iya, ini yang salah siapa ya? Salah dari gurunya sampai murid-muridnya. Ngeri nggak? Yang ngomong bukan orang bukan. Jadi ketika para ulama memasukkan al-khata', keliru dalam persoalan, ya, penghalang takfir, ya,
itu yang seperti dalam hadis tadi, hilang akal, nggak sengaja gitu. Bukan orang yang melakukannya berikhtiar dengan kerelaan. Makanya orang-orang pelaku syirik akbar sekarang ini yang beribadah kepada kuburan itu melakukannya karena hilang akal atau melakukannya mereka dengan kerelaan. Pantas nggak disebut dikatakan nggak kafir dengan dari hadis Allahumma anta abdi wa rabbuka? Nggak pantas, beda kasus mas. Gitu loh. Maka kafir sekalipun dia salah kalau dia melakukannya dengan kerelaan. Makanya orang musyrikun kafir. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan kerelaan. Pengen mendekatkan diri kepada Allah, salah jalan. Ya. Nah, sebenarnya yang ngerinya itu yang tadi disebut di awal. Apa itu? Kafirnya gara-gara pengen mendekat sama Allah. Gimana lagi yang pengennya menjauh dari Allah seperti orang komunis. Tapi masih ada yang bilang, ya, orang komunis nggak kafir atau apa. Ya ini orang-orang musyrikin dulu pengen mendekat sama Allah aja kafir. Nah ini mengatakan bahwa ya al-hayatu maddah, ya, itu paham materialisme, ya, sehingga akhirnya berujung pada menafikan Tuhan, jadi ateis. Ya, ini lebih jelek justru daripada orang-orang musyrik. Jadi itu dari mereka. Mereka beribadah kepada selain Allah, ya, dengan alasan pengen ya kurban. Ini yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, illa bitalabil qurbati wasyafa'ah. Yang kedua adalah alasannya adalah syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat ya kurang lebih sama seperti kurban tadi. Syafaat itu dari asy-syafa'. Syafa' itu lawannya witir. Witir itu apa? Ganjil. Syafa' itu apa? Genap. Ya. Tadinya mintanya ya sendirian, jadi bawa-bawa orang. Pengertiannya secara syariat adalah thalabul khairi lil ghair. Itu namanya minta kebaikan untuk orang lain. Jadi misalnya saya minta kebaikan kepada si fulan, bukan buat saya, tapi buat orang lain. Itu namanya syafaat. Jadi syafaat itu unsurnya 3. Ya, ada yang mendapatkan, ada yang memiliki, ada yang memberikan. Ya, ada yang mendapatkan, ada yang memiliki, dan ada yang memberikan. Ya, jadi kaitannya dengan pengertian secara bahasa tadi, bahwa asalnya dia sendirian, ya, karena dia bawa orang, akhirnya jadi genap. Jadi berdua, ya. Ada pengertian secara syariat tadi, yaitu minta kebaikan bukan buat diri sendiri. Oh, itu namanya ganjil tadi. Tapi dia minta kebaikan untuk siapa? Untuk orang lain. Itu yang disebut dengan syafaat. Dan orang-orang musyrikun menganggap bahwa orang-orang soleh, ya, sesembahan mereka itu adalah para pemberi syafaat yang mereka harapkan, ya, syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua. Yang pertama adalah menjadikan orang-orang soleh sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini thalabul qurbah. Kemudian yang kedua, menjadikan orang-orang soleh itu, ya, sebagai para pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ya. Jadi media untuk ibadah kepada Allah, media untuk mendapatkan hajat-hajatnya dari Allah. Goalnya ya sama, tetap Allah. Gitu. Bedanya sama, ya, yang dibolehkan yaitu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah menjadi
menjadikan orang soleh sebagai media, ya, dalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya, masuk kepada persoalan yang dilarang. Ya, kalau sambil memberikan ibadah kepada orang soleh jatuh kepada kesyirikan. Kalau alasannya apa? Ini cuma perantara. Ya. Walau alasannya dia menganggap, ya, tetap kok yang ngasih Allah, gitu kan? Saya mintanya sama Allah. Nah, orang kalau nggak paham tauhid, ya dia akan menyangka, oh iya berarti nggak apa-apa itu mas, dia mintanya sama Allah, kok dituduh musyrik gitu. Padahal dia, ya, mengambil orang-orang soleh sebagai perantara dalam meminta kepada Allah. Nah ini, jadi kita kembali dulu kepada inti persoalannya. Bahwa kaidah yang kedua, ini alasannya orang-orang musyrik yang menjadikan si musyrik itu kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkaitan dengan masalah ini, itu dalilnya ada dua ya. Ada dua ayat. Yang pertama yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 3, dan yang kedua yang terdapat dalam surat Yunus ayat 18. Ini kita harus hafal. Ya, kenapa? Karena ya, pada kedua ayat ini Allah Azza wa Jalla menerangkan akidahnya musyrikin. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya", dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong-penolongnya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrik yang mengambil orang-orang soleh sebagai penolongnya. Mereka beralasan, "Mana'buduhum", kami ini nggak ibadah sama mereka itu. Jadi mereka mengklaim, ya, kalau mereka itu nggak beribadah kecuali, kata Syekh Shalih Fauzan, ini bukti bahwa mereka mengibadahi karena ada kecuali itu. Kami nggak beribadah kepada mereka itu kecuali, ya, liuqarribuna, kecuali agar mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah, ilallah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan yang pertama, itu pengen dekat sama Allah. Oh, ngeri banget. Kalau kita benar-benar mau mendalami, pengen dekat sama Allah jadi kafir. Ya, ini orang pengen apa? Pengen taat loh, pengen sholat atau pengen maksiat ini? Jadi kesimpulannya orang musyrik Mekah kafir justru pengen jadi orang sholat. Itu gak sih? Yang pentingnya di situ. Pengen sholat justru malah jadi apa? Kalian salah jalan. Ngerti kan? Kami tidak beribadah kepada mereka itu melainkan agar mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi jadi media orang soleh. Tapi tetap yang disebut kafir itu kalau ada unsur ibadah yang diberikan, ya. Paham ya? Karena Allah bilang, "Ma na'buduhum illa", kami tidak beribadah kepada mereka itu kecuali jadi ada unsur ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Ini sekalian catatan kepada, ya, orang yang salah paham, yang menganggap bahwa itu termasuk syirik akbar, doa di samping kuburan orang soleh. Itu syirik asghar. Doa di samping kuburan orang soleh itu syirik asghar. Tapi disebut syirik akbar dalam kitab Masail jilid 1. Syirik asghar dibilang syirik akbar karena jadi masalah. Karena berdoa di samping kuburan orang saleh, kalau nggak disertai dengan memberikan ibadah, itu syirik. Termasuk sarana, termasuk cara doa yang nggak disyariatkan, bid'ah, tapi bukan pembatal Islam. Lain hal kalau sampai ada ibadah yang diberikan, nah ini baru ibadahnya musyrikin.
Kalau dia ibadah sama penghuni kubur, dia orang soleh, dia berikan sembelihan, dia panggil namanya dengan asumsi bahwa penghuni kubur ini perantara antara dia dengan Allah. Inilah kesyirikan yang musyrikin dulu. Tapi kalau ada orang manggil ya Allah sampai orang soleh, menganggap doanya lebih dikabulkan, ini cara ibadah yang salah dan bukan syirik. Jadi kita ralat ya. Kalau ada pemahaman yang seperti ini, ya kita ralat. Karena bahaya. Syirik asghar jadikan syirik akbar jadi syirik asghar, kembali kayaknya. Nah, ayat ini menerangkan kepada kita yang pertama bahwa mereka ada ibadah yang diberikan. Jadi kembali kepada definisi kesyirikan, sorful ibadah dengan memberikan ibadah kepada selain Allah. Jadi harus ada unsur ibadah yang dikasih pada selain Allah. Adapun alasannya ini sekedar argumen aja, pembenaran aja. Apa alasan mereka? Ini kan perantara, ya, agar doa kami lebih dikabulkan oleh Allah. Sehingga ya, harus ada orang-orang yang dekat dengan Allah yang menyampaikan hajat kami. Itu cuma alasan. Tapi bukan itu yang menjadikan dia kafir. Yang menjadikan dia kafir apa? Memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Ya, karena orang itu tetap kafir walaupun alasannya nggak seperti alasan musyrikin dulu. Ya ibadah kepada jin ya kafir. Walaupun alasannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma alasan mendekatkan diri kepada Allah itu hanya kamuflase. Di situ letak syubhatnya. Ya. Allah berkata, "Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Allah akan menghukumi, yaitu mengadili di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuknya kepada orang-orang yang dia dusta keyakinannya, lagi sangat ingkar, sangat kafir kepada Allah. Disebut kafar untuk istilah mubalaghah, sangat-sangat kafir, sangat-sangat ingkar. Padahal ibadahnya kepada orang soleh, padahal alasannya pengen dekat sama Allah. Berarti kalau kita gunakan nalar, gimana lagi yang gak mau dekat sama Allah dan yang diibadahinya jin, kafir. Lebih kafir? Lebih kafir. Gitu. Ya, ini nggak usah bingung dulu. Ada orang belajar tahu jadi bingung. Ya, sial kan? Jadi insya Allah akan jadi bingung. Yang berikutnya kita habis ini sudah habis ini. Tinggal dari yang kedua kita ambil setelah ya coffee break. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi